Dalam Islam ada satu istilah mu'allaf. Mu'allaf bukanlah kata yang menghinakan orang, bukan yang menjatuhkan harkat martabat orang. Mu'allaf adalah satu kemuliaan. Mu'allaf dari segi harta, dia mendapatkan 1/8 daripada zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dia nama yang keempat. Wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Begitulah dia dimulakan harta. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka beramai-ramai masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong beramai-ramai masuk Islam. Satu di antara yang masuk Islam pemimpinnya adalah Muawiyah. Di antaranya ayah daripada Muawiyah yaitu Abu Sufyan. Nabi memberi Abu Sufyan 100 ekor unta. Dan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, kata Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Ka'bah, aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia pun juga aman. Maka dalam Islam, mu'allab dimuliakan, dihormati. Itu dari segi masalah harta. Bagaimana pula dengan catatan dosa? Orang yang mu'allaf masuk Islam, maka dia bersih, tak ada dosa. Jadi kalau dibandingkan Ustadz Abdul Somad dengan mu'allaf, maka lebih mulia lagi mu'allaf. Karena mu'allaf tak ada dosa. Ustadz Abdul Somad dosa tak terhitung lagi, banyak betul. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Maka di antara kita ni semua, saya yang paling banyak dosa sebab banyak cakap. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah saya. Tentang masalah nama, mu'allaf. Mu'allaf diambil dari kata allafa yu'allifu. Seorang yang menulis buku disebut dengan mu'allif, karena dia mengumpulkan dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, disatukannya menjadi satu. Maka mu'allaf adalah orang yang tercerai berai jauh, lalu dia disatukan lagi ke dalam Islam. Mu'allaf mengandung makna, kalau ada sesuatu yang liar, maka dia dijinakkan, disebut dengan alif. Maka mu'allaf, mungkin dia selama ini jauh, maka dia didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf juga bermakna yang dilembutkan hatinya. Maka cara melembutkan hatinya dengan kata-kata yang baik, dengan 100 ekor unta, dengan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan, sehingga lembutlah hatinya. Kalau ada orang merasa dirinya rendah, hina karena dia mu'allaf, maka sesungguhnya kita semua, ayah kita, datuk kita, moyang kita ke atas, sesungguhnya mereka juga adalah orang yang mu'allaf. Kitab yang paling tinggi dalam Islam hadis adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu ditulis oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah mu'allaf, orang Persia yang masuk Islam. Lalu kemudian bagaimana dengan istri Nabi? Istri Nabi disebut dengan Ummahatul Mu'minin. Mereka adalah mu'allaf. Di antaranya adalah seorang perempuan, nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Perempuan itu bernama Sofiyah. Suatu malam dia bermimpi memangku bulan. Kemudian dia bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku Huyai, malam tadi saya bermimpi melihat bulan turun dan saya memangku bulan. Huyai menampar Sofiyah sehingga keluar darah dari tepi bibirnya. Karena orang Yahudi tahu mentakwilkan mimpi, makna bulan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Memangku bulan berarti menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada tuan-tuan mimpi memangku bulan, itu
Kalau tuan mimpi tentu dia tak cerita. Kalau puan yang bermimpi itu banyak istighfar sikit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rupanya takdir Allah itu terlaksana juga. Maka Sofiyah masuk Islam walaupun ayahnya tak masuk Islam. Itu maknanya Nabi SAW punya istri yang mu'allab dan mertua dia tidak Islam. Jadi kalau ada di antara tuan yang punya mertua tak Islam, maka itu juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara sahabat-sahabat, mereka datang dari Persia, mereka menyembah api. Suatu ketika dia tengok api, apakah mungkin api ini yang menciptakan saya? Sedangkan api ini boleh padam. Kalau dia boleh padam, boleh mati, bagaimana dia menghidupkan saya? Tentu yang menghidupkan itu yang tak boleh mati. Maka lepas itu dia mencari Tuhan. Selepas dari Persia dia pergi ke Dimashq. Sampai di Dimashq dia tengok ini Tuhan. Tapi lama-lama dia berpikir, bagaimana dia disebut Tuhan? Dia tak mendatangkan manfaat. Dia pun tak boleh menolak mudarat. Sampai akhirnya dia dengar ada seorang nabi di Jazirah Arab. Sampai ke sana dia pun bersyahadat. Nama lelaki itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang mu'allab, berasal dari Persia. Lalu kemudian ada seorang laki-laki, dia menyembah Tuhan. Nama Tuhannya Naham. Jadi Tuhan ketika itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Satu kampung satu Tuhan. Di kampung itu nama Tuhannya Naham. Pagi-pagi dia bawa susu untuk jamuan kepada Tuhan. Wahai Tuhan, inilah susu untuk engkau. Berikanlah aku manfaat kebaikan hari ini dan jauhkanlah mudarat daripada aku. Tak lama sesudah itu dia berdoa, dia pejam mata, dia tengok, buka mata, air susu itu berkurang. Rupanya sudah diminum anjing. Air susu sudah habis, tak lama, mohon maaf, tak sopan, tak ada adab, tapi memang begitulah riwayatnya. Tak lama air susu itu habis, anjing itu pun mengangkat kakinya satu dan mengencingi Tuhan itu. Lama-lama dia berpikir, kalau mendatangkan manfaat untuk dirinya pun tak boleh, menolak mudarat pun tak boleh, air susunya diminum, dia tak boleh melawan, dikencingi, dia pun tak boleh melawan. Apalah guna aku menyembah dia? Dia mendengar ada seorang nabi, maka dia datang dan dia bersyahadat. Laki-laki itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi mereka adalah orang-orang yang mu'allab masuk Islam. Oh, saya ni masuk Islam dah tua Ustaz. Berapa umur masuk Islam? Umur 30 tahun. Nabi SAW mendapatkan wahyu berumur 40 tahun. Abu Bakar dengan Nabi beza umurnya 2 tahun. Bila Nabi mendapatkan wahyu umur 40, maknanya Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38 tahun. Dia mu'allab umur 38 tahun. Ketika Nabi berumur 25 tahun, menikah dengan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun, selepas itu umur 40 tahun Nabi, lalu kemudian Khadijah berarti berumur 55 tahun. Maka Khadijah masuk Islam berumur 55 tahun. Tidak ada kata hina, sebab mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang yang menolong Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua orang yang ada di Madinah, mereka adalah mu'allaf, karena mereka masuk Islam selepas mereka besar, selepas mereka. Memang ada beberapa sahabat Nabi yang tak mu'allaf sebab ayahnya sudah Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Amr bin As, ini tidak mu'allab. Tapi sebagian besarnya lagi sahabat Nabi itu adalah mu'allab. Mu'allab bukan kehinaan, mu'allab bukan penghinaan, mu'allab bukan kerendahan. Mu'allab adalah penghormatan, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk-datuk nenek moyang saya pun berawal dari mu'allab. Saya, ibu saya, atuk saya tak tahu yang generasi yang keberapa yang masuk Islam. Tapi kalau ditengok-tengok dalam nasab-nasab yang saya tengok, yang mereka tulis dalam biografi Syekh Abdurrahman, datuk dari ibu saya. Saya, anak ibu saya Hajah Rohana,
anak daripada ibunya Siti Aminah. Siti Aminah tu anak daripada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman tu anak Nahoda Alang. Nahoda Alang tu anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang sampai ke kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Lalu kemudian ketika Islam datang ke Minangkabau, orang Minangkabau terbagi dua. Yang masuk Islam itulah yang membina kerajaan. Semuanya masuk Islam. Tapi yang tak mahu masuk Islam, mereka masuk ke dalam hutan. Masih ada lagi sampai sekarang. Itulah suku Talang, itulah dia suku Sakai, itulah dia orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Dan hari ini saya buatkan satu program, setiap 6 bulan sekali saya masuk ke dalam hutan menyampaikan dakwah Islam. Maknanya apa? Nenek moyang kami dulu pun juga adalah bersyahadat, yang sebelumnya menyembah batu, menyembah kayu, menyembah macam-macam, semua disembah. Akhirnya kita diajarkan untuk menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.